Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar untuk siswa-siswi kelas 9 ya. Kelas 9. Buku detik-detik kalian, buku detik-detik. Ya, buku detik-detik. Nah, ini Ujian Nasional Ilmu Pengetahuan Alam. Ujian nasionalnya udah nggak ada memang ya, tapi kalian perlu ada nutrisi ilmu dalam situasi belajar di rumah. Jadi tetap saja ya kita bahas ini sebagai pengetahuan buat kalian. Nah, untuk yang kelas 9 tadi buku detik-detik IPA, kalian buka halaman 193. Kita bahas tryout yang ketiga. Kita bahas tryout yang ketiga ya, sebab untuk yang tryout kedua sebagian besar sudah selesai. Kita mulai ya. Nah, kita masuk, ini dibikin jadi 2 sesi ya, tryout yang ketiga ini. Kita bikin sesi yang pertama itu adalah untuk nomor 1 sampai nomor 20 ya. Jadi sesinya untuk nomor 1 sampai nomor 20 di sini ya. Gitu. Sekarang kita mulai sesi yang pertama ya. Baik. Sekarang kita masuk nomor 1. Nomor 1, siswa-siswi kelas 9A SMP Nusa 2 mengelilingi lapangan sepak bola sebanyak 5 kali dengan waktu tempuh tercepat pada gambar di samping. Pada gambar ini ya. Waktu tersebut setara dengan, begitu di pertanyaannya. Jadi kalian disuruh membaca stopwatch ini. Stopwatch ini untuk yang jarum yang kecil, jarum pendek ini. Jarum pendek ini menunjukkan menit dan jarum panjangnya menunjukkan detik. Sekarang kita lihat ya. Jarum pendeknya itu menunjukkan di angka 25 menit. Sekarang Ibu tulis ya. Sekarang kita masuk ke soal yang nomor 1. Nah, untuk nomor 1, untuk stopwatch ini, menitnya, jarum pendeknya menunjukkan angka 25 menit. Kita perhatikan lagi, jarum panjangnya menunjukkan angka 25 menit juga. Jarum yang detiknya atau yang panjangnya menunjukkan angka 25 detik juga. Yang ditanyakan di soal katanya berapakah waktu tempuh tersebut di dalam satuan sekon ya, dalam satuan sekon. Berarti 25 menit ini sama kalian ditambahkan dengan 25 detik. Hasilnya itu kita rubah semuanya ke dalam detik ya. 1 menit itu sama dengan 60 detik, sehingga 25 menit itu dikalikan dengan 60. Kalian udah pada bisa ya. Ditambah dengan 25 detik. Jadi sekarang masuk satuannya ke detik semua. 25 kali 6 itu 150, tambahin nolnya 1 jadi 1500. Ditambah 25 detik atau sekon. Sehingga kita mendapatkan hasilnya itu 1525 detik atau sekon. Untuk soal yang nomor 1, jadi jawabannya yang B. Yang B ya jawabannya. Nah, jawabannya yang B untuk soal yang nomor 1. Nomor 2. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Yang pertama, letak molekul berdekatan. Kedua, gaya tarik molekul sangat kuat. 3, gerak molekul sangat bebas. 4, susunan molekul tidak teratur. Sifat-sifat minyak goreng ditunjukkan oleh angka. Nah, minyak goreng ya, minyak goreng itu berarti merupakan zat cair. Yang dimaksud di sini adalah
zat cair. Sifat-sifatnya yang mana aja? Letak molekul berdekatan. Ya, letak molekul berdekatan merupakan ciri dari zat cair. Kalau letak molekul sangat berdekatan itu adalah ciri dari zat padat. Kalau yang letak molekul berjauhan itu adalah sifat dari gas. Jadi nomor 1 betul ya. Yang nomor 2, gaya tarik molekul sangat kuat. Kalau sangat kuat, gaya tarik molekul sangat kuat ini terdapat pada zat padat. Kalau zat cair itu gaya tarik molekulnya cukup kuat. Ya. Kalau untuk yang gas, gaya tarik molekulnya itu sangat lemah. Jadi gini ya, untuk yang gaya tarik molekul, untuk yang zat cair, gaya tarik molekulnya agak lemah, bukan cukup kuat, tapi agak lemah. Jadi untuk yang zat cair harusnya agak lemah. Kalau untuk yang gas itu sangat lemah gaya tarik molekulnya. Berarti yang nomor 2 salah. Gerak molekul sangat bebas. Nah, untuk yang sangat bebas ini adalah sifat dari gas. Nah, ya. Jadi untuk yang zat yang sangat bebas itu harusnya yang gas ya. Kalau yang dimaksud untuk zat cair, gerak molekulnya itu zat cair itu lebih bebas daripada zat padat gitu. Bahasanya gerak molekul zat cair itu lebih bebas daripada zat padat. Kalau yang gerak gas itu sangat bebas, kalau yang cair itu lebih bebas daripada zat padat. Berarti kalau yang zat padat itu tidak bebas gitu ya, susunan molekulnya tidak teratur, ini berarti gerak molekul sangat bebas ini punya gas. Susunan molekulnya tidak teratur. Ya, betul. Susunan molekul tidak teratur ya. Nah, ini juga merupakan sifat dari zat cair. Sehingga kita peroleh soal yang nomor 2, jawabannya adalah 1 dan 4. Jawabannya yang B. Memanaskan pelat aluminium yang memiliki koefisien muai panjang 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Akibatnya, luas pelat berubah dari 40 cm persegi menjadi 40,2 cm persegi. Jika suhu awal aluminium adalah 30 derajat Celcius, suhu akhir pemanasan sebesar berapa? Nah, untuk soal yang nomor 3, berarti ini adalah soal tentang pemuaian. Soal tentang pemuaian ini, soal tentang pemuaian ya. Soal tentang pemuaian ini kita tulis nomor 3. Apa aja yang diketahui? Yang diketahui adalah T awal. T awal di sini diketahui adalah 30 derajat Celcius. Kalian kalau perhatikan di soal ya. T awalnya katanya jika suhu awal aluminium 30 derajat Celcius berarti T1-nya adalah 30 derajat Celcius. Kemudian kita ketahui juga di soal adalah koefisien muai panjang. Koefisien muai panjangnya adalah 24 dikalikan 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius. Ini adalah koefisien muai panjang. Sedangkan di sini yang diketahui adalah koefisien muai yang diketahui adalah luas ya, yang berubah itu luasnya. Kalau yang berubah luasnya berarti kita menggunakan koefisien muai luas. Koefisien muai luas dinyatakan dalam beta. Beta itu rumusnya adalah 2 kalinya alfa. Berarti kita masukin ya, beta itu adalah 2 dikali 24 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Hasilnya adalah 48 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius untuk betanya. Kemudian yang diketahui lagi adalah
luas yang pertama. Luas yang pertama adalah sebelum dipanaskan, luas pertamanya asalnya adalah 40 cm persegi. Nah, setelah dipanaskan, luasnya menjadi, atau luas akhir ini adalah 40,2 cm persegi. 40,2 cm persegi. Kemudian apalagi yang diketahui? Delta A, delta A ya. Delta A itu adalah perubahan dari A2 dari A1 menjadi A2. Berarti ini kalian selisihkan. A2 dikurangi A1. 40,2 cm persegi dikurangi 40 cm persegi. Hasilnya adalah 0,2 cm persegi. Seperti itu. Kemudian baru kita masuk apa sih yang ditanyakan. Yang ditanyakan di soal adalah berapakah suhu yang ditanyakan adalah suhu akhir pemanasan. Jadi yang ditanyakan adalah T2-nya atau suhu akhir pemanasan. Ini yang ditanyakannya. Nah, kita jawab ya. Kita jawab. Untuk mencari suhu akhir, kalian harus tahu juga rumus perubahan luas atau muai luas. Muai luas itu memiliki rumus beta dikalikan dengan koefisien muai dikalikan dengan delta beta dikalikan dengan A1 dengan suhu awalnya atau ANO ya, biasanya pakai ANO boleh, dikalikan dengan delta T-nya. Dengan delta T. Delta T ini adalah perubahan suhu gitu ya. Kita masukin ya. Diketahui perubahan suhunya sudah ada. Perubahan suhunya diketahui adalah 0,2. Berarti di sini teh dari rumus ini tuh diketahui bahwa hasilnya adalah 0,2 cm persegi. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita masukin betanya adalah 48 dikali 10 pangkat negatif 6 per derajat Celcius dikalikan dengan nilai awal. Nilai awal adalah 40. Nilai awalnya adalah 40 cm atau luas awalnya adalah 40 cm persegi dikalikan dengan delta T-nya. Delta T-nya baru diketahui T1-nya aja, berarti T2-nya kita tulis dikurangi T1-nya 30 derajat Celcius. Seperti itu ya. Jadi ini kita kasih tanda kurung. Hasilnya harus 0,2 cm persegi. Sampai sini kalian paham ya. Jadi di soal ini soal yang udah nggak asing buat kita. Rumusnya, kemudian kalian masukkan beta dikalikan dengan luas awal dikalikan dengan perubahan suhu, hasilnya adalah 0,2. Kita masukin yang dari apa yang sudah kita diketahuinya, kemudian keluarlah persamaan seperti ini. Kita kerjain ya. 48 dikali dengan 40, 48 dikali 4 itu hasilnya adalah 192 ya. 48 kali 4 ya 192. 192 48 kali 4 tambahin nolnya 1 berarti 1920 dikalikan dengan 10 pangkat negatif 6 dikalikan dengan T2 dikurangi 30 derajat Celcius. Tuh. Ya, hasilnya sama dengan 0,2 cm persegi. Nah, ini komanya kita bisa majukan koma ini menjadi
1,92. 1,92 dikali, nah ini kan nolnya, ini kan sebenarnya 1,92 kali 1000. 1000 itu 10 pangkat 3. Nah, berarti ini tinggal dikurangi. Yang asalnya 10 pangkat min 6, ditambahin min 6-nya ditambah 3. Karena kita jadikan ribuan ini menjadi satuan. Sehingga kompensasinya pindah ke sini, 10 pangkat 3. Jadi 10 pangkat min 6 tambah 10 pangkat min 10 pangkat 3. Hasilnya menjadi 10 pangkat min 3. Ya, jadi 10 pangkat min 3 itu dari mana? Dari min 6 ditambah 3. 3 itu adalah ribuan dari sini. Ya, kalian juga sudah mengerti ya, udah biasa. Kemudian dikalikan dengan suhu akhir dikurangi suhu awalnya, hasilnya harus 0,2 cm per segi. Nah, ini kemudian sama kita dikalikan ya. 1,92 dikalikan dengan, atau ini bisa pindah ruas. Kita pindah ruas ya, kita pindah ruas. T2 dikurangi 30 derajat Celcius sama dengan 0,2 cm persegi dibagi 1,92 kali 10 pangkat negatif 3. Seperti itu. Nah, kemudian kita hitung hasilnya berapa? 0,2 dibagi dengan T2. Nanti ya, 0,2 dibagi dengan 1,92, maaf, kali 10 pangkat min 3. Itu sama kita dihitung. Sebentar ya, Ibu kotret dulu. Nah, ini sebenarnya kita bisa naikkan ini ya. Mudah-mudahan cukup nih kertasnya. Ini kita bisa naikkan ini 0,2 dikali. Nah, kita pernah belajar pemangkatan. Kalau pemangkatan yang negatif ini bisa jadi positif kalau dari bawah pindah ke atas pindah ke bawah. Nah, ini kan ada di bawah nih negatif, supaya enak ini kita pindahin ke atas. Jadi 10 pangkat 2 seperti ini ya. 10 pangkat 3, maaf, 10 pangkat 3 per 1,92 supaya lebih mudah ngerjainnya ya. Ini T2 di sini bisa pindah langsung plus 30 derajat Celcius, pindah asalnya negatif, pindah ruas jadi positif. Selanjutnya berarti ini adalah 0,2 kali 10 pangkat 3 itu adalah 200. 200 dibagi 1,92 seperti itu ya. Hasilnya adalah kalau Ibu pakai ini hasilnya adalah 104. 104 dikalikan ini hasil 104 itu hasilnya 200 dibagi 1,92 itu kurang lebih 104 dibulatkan ya, ini adalah hasil pembulatan 104, kemudian ditambahkan dengan 30 derajat Celcius, maka suhu akhirnya adalah 134 derajat Celcius. Untuk soal yang nomor 3, jadi jawabannya yang B ya, yang ini ya. Nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 3 jawabannya yang B. Nomor 4. Ari memanaskan bahan P bermassa 500 gram. Kita masukin ya, nomor 4. Diketahui massa 500 gram. Nah, gram ini kita pindahin karena ini yang ditanyain tentang ini kalor ya. Ini ada kilojoule tuh dengan kalor, berarti ini adalah pertanyaan tentang energi kalor. Kita pindahkan massanya menjadi satuannya menjadi kilogram, berarti ini adalah 0,5 kilogram.
Kemudian yang diketahui lagi adalah perubahan suhunya. Katanya di sini suhunya dari 20 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Nah, berarti kita bisa langsung simpulkan delta T sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 100 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius. Hasilnya adalah 80 derajat Celcius. Itu. Lalu kemudian apalagi yang diketahui? Yang diketahui adalah kalornya atau energi kalornya sudah diketahui. Energi kalor itu dinyatakan dalam Q. Q sama dengan 36 kilojoule atau setara dengan, karena nanti kita konversikan, karena kita kerjakan soalnya tidak pakai kilojoule, kita pindahkan dulu ini ke joule. Joule itu adalah 36 kali 10 pangkat 3 joule gitu ya. Kilo itu dari kilojoule ke joule itu turun 1000 ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah bahan P yang dipanaskan. Berarti yang ditanyakan itu adalah kalor jenisnya. Yang ditanyakan itu adalah kalor jenisnya, dinyatakan dalam C besar ya. Jawabannya berarti kita cari, masukkan ke rumusnya ya. Rumus dari kalor jenis ini adalah Q sama dari kalor dulu ya, dari energi kalor adalah Q sama dengan M dikali C dikali delta T, di mana di soal delta T-nya sudah diketahui, Q-nya sudah diketahui, Q-nya sudah diketahui yaitu 36 dikali 10 pangkat 3. Gitu, jadi kita tulis dulu, ini sudah diketahui ya sama kita. Kemudian M-nya kita masukin, M-nya adalah 0,5 kilogram dikalikan dengan C, kita belum tahu C-nya, ditanyakan. Delta T-nya kita sudah ketahui, 80 derajat Celcius. Ini hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 3 joule. Nah, 0,5 dikali 80 berarti 40 kan, 40 kilogram derajat Celcius dikalikan dengan C. Ini hasilnya adalah 36 kali 10 pangkat 3 joule. Maka C-nya saja itu adalah 36 dikali 10 pangkat 3. Nah, joule itu adalah, kita bisa tulis aja lah joule, nggak apa-apa ya. Nah, dibagi dengan 40, ini 40-nya pindah ruas. Nah, seperti itu ya. Ini kilogram derajat Celcius. Nah, ini 10 pangkat 3 nolnya dicoret, ininya menjadi 10 pangkat 2. Gitu ya, bisa ya. Ini dicoret, ini jadi 10 pangkat 2. 36 dibagi dengan 4. 36 dibagi 4 adalah 9. Tambahin nolnya 2, karena sisa ini dikalikan dengan 100 ya, 10 pangkat 2 itu 100, jadi 900 joule per kilogram derajat Celcius. Tuh, kalau kita tulis dengan satuannya, kita kerjakan dengan satuannya, maka jawabannya pun nanti kita akan menemukannya itu rumus antara satuan yang ada di soal dengan satuan yang kita kerjakan itu sama. Joule per kilogram derajat Celcius. Ya, satuannya juga kita kerjain ya. Sehingga untuk yang barang yang tepat untuk C yang 900 ini adalah aluminium. Jadi bahannya ini adalah aluminium, bahan P ini dengan kalor jenis sebesar 900 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi untuk soal yang nomor 4 jawabannya yang C ya. Aluminium 900. Nomor 5, jenis perubahan wujud benda berikut ini yang serupa dengan gambar tersebut. Ini adalah gambar kapur barus. Kapur barus itu memiliki perubahan wujud ya, berubah wujud. Asalnya dari padat berubah menjadi gas. Nah, ini peristiwanya namanya
menyublim. Nah, perubahan wujud ini termasuk ke dalam perubahan fisika. Jadi ini adalah perubahan fisika. Perubahan fisika itu adalah perubahan yang bisa kembali ke bentuk semula. Dia tidak menghasilkan zat baru juga, ya. Nah, kita lihat jenis perubahan wujud benda berikut ini serupa dengan gambar tersebut adalah memasak beras menjadi nasi. Ini itu termasuk ke dalam perubahan yang terjadi secara kimia karena dia menghasilkan zat baru dan dia tidak bisa kembali ke bentuk semula. Ya, yang A salah. Yang B membuat tapai dari singkong juga ini merupakan perubahan wujud kimia. Ya, karena dia tidak bisa berubah kembali menjadi zat kembali seperti semula, tidak bisa, dan dia juga menghasilkan zat baru. Membuat arang dari kayu juga ini merupakan perubahan kimia, di mana kayu yang dibakar ini akan berubah menjadi karbon, ya, menghasilkan zat yang baru, tidak bisa. Memanaskan logam besi. Nah, memanaskan logam besi ini termasuk ke dalam perubahan secara fisika. Dia hanya mengalami perubahan wujud saja. Asalnya dari padat, kemudian berubah menjadi cair karena dipanaskan. Kemudian pada saat didinginkan, dia akan kembali lagi menjadi padat. Jadi bisa kembali, bisa berubah seperti itu. Ya, jadi untuk yang nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang D. Bakteri di mulut menguraikan sisa makanan di sela-sela gigi sehingga dihasilkan senyawa asam. Kondisi asam dapat merusak lapisan email gigi. Oleh karena itu, kita dianjurkan menyikat gigi menggunakan pasta gigi. Alasannya, pasta gigi mampu. Jawabannya yang mana ya? Untuk yang nomor 6, jawaban yang tepat adalah yang A. Mampu menetralkan suasana asam dalam mulut karena pasta gigi ini bersifat basa. Ya, jawaban yang tepat adalah yang A. Sudah cukup jelas. Untuk yang nomor 6, jawabannya yang A. Nomor 7. Kalsium dapat diperoleh dari batu gamping. Batu gamping biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Sebelum digunakan, batu gamping diolah menjadi kapur tohor melalui pembakaran. Kapur tohor dapat digunakan sebagai salah satu bahan pembuat batako. Pengelompokan zat yang tepat berdasarkan informasi tersebut adalah, nah kita ini kan yang benar yang mana ya? Unsurnya. Nah, unsurnya berupa kalsium. Kalsium itu termasuk ke dalam unsur. Unsur itu adalah bagian yang tidak bisa dipecah, ya, tidak bisa diuraikan lagi. Dia merupakan unsur yang bagian yang paling kecil. Nah, berarti yang tidak bisa dipecah lagi menjadi bagian apapun adalah kalsium. Kalsium itu merupakan unsur. Kemudian yang mana yang berupa senyawanya? Yang berupa senyawa itu adalah batu gamping dan kapur tohor. Ini adalah senyawa. Senyawa itu adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda, ya. Jadi ada unsur yang berbeda itu akan membentuk batu gamping. Nah, setelah itu batu gamping dan kapur tohor ini bisa dijadikan sebagai batako. Nah, sehingga batako ini merupakan termasuk ke dalam campuran. Ya, campuran merupakan kumpulan dari beberapa senyawa. Seperti itu, ya. Jadi untuk yang nomor 7, jawaban yang tepat yang B. 8. Bu Mei memiliki usaha makanan ringan. Pada kemasan tertera komposisi sebagai berikut: jagung, minyak kelapa sawit, garam, siklamat, tartrazin, monosodium glutamat, dan natrium benzoat.
Pernyataan yang tepat mengenai komposisi makanan tersebut adalah untuk yang nomor 8 ya, kita perhatikan. Monosodium glutamat ditambah untuk memberi warna pada gambar, ini bukan. Monosodium glutamat itu populer banget, kita sebut sebagai MSG. MSG itu berarti termasuk ke dalam jenis penyedap. Kemudian untuk yang selanjutnya, yang nomor 8, tartrazin itu merupakan pemberi rasa manis pada makanan. Salah, soalnya tartrazin itu fungsinya adalah pemberi warna kuning. Jadi pemberi warna kuning atau warna buatan ya, warna kuning. Salah. Kemudian yang siklamat, katanya di soal siklamat itu adalah bahan penyedap makanan. Siklamat itu termasuk ke dalam pengganti gula ya, pengganti gula. Jadi ini adalah pemanis buatan. Salah juga. Yang D, natrium benzoat menambah daya simpan makanan. Ya, ini betul. Betul. Daya simpan makanan ini dimaksud sebagai pengawet makanan. Ya. Jadi soal yang nomor 8 jawabannya yang D. Sekarang nomor 9. Berdasarkan gambar tersebut, X diidentifikasikan sebagai apa? Kita kasih ini ya, keterangan semuanya ya. Yang ini kita karena ini muatan listrik negatif, kita sebut sebagai elektron. Kemudian yang bermuatan ini, yang X ini netral, dia tidak ada muatannya, dia tidak positif, tidak negatif juga. Berarti ini termasuk ke dalam neutron. Ya. Kemudian kalau yang ada muatan positif, nah muatan positif ini disebut sebagai proton. Nah, neutron dan proton yang ada di dalam ini itu disebut sebagai nukleon. Jadi soal yang untuk nomor 9, jawaban yang tepat yang X adalah neutron atau muatan netral ya, tidak memiliki bukan muatan positif juga bukan muatan negatif. Nomor 10. Herman dan teman-temannya ingin melakukan outbound di suatu lokasi yang memiliki kondisi tanah cenderung lembek. Pilihan alas kaki yang tepat bagi Herman dan kawan-kawannya adalah jawabannya yang tepat adalah yang C. Kenapa yang C? Sepatu nyaman yang memiliki alas kaki yang lebar. Alas kaki yang lebar ini akan mengurangi tekanan. Karena dia mengurangi tekanan, alas kaki dengan model alas kaki yang lebar ini tidak akan membuat kaki kita mudah terperosok di tanah yang lembek gitu. Jadi berbeda dengan yang D, kalau alas kakinya runcing seperti sepatu bola justru akan memperbesar tekanan, akan memperkuat tekanan. Tekanan tersebut yang besar itu nanti akan menyebabkan sepatu kita itu atau kaki kita itu jadi menekan tanah lebih dalam. Nah, itu tidak nyaman untuk digunakan. Berarti yang D salah. Yang B, sepatu bot yang memiliki penutup yang tinggi biasanya digunakan untuk ketika terjadi hujan atau terdapat genangan air yang cukup tinggi. Nah, penutup yang tinggi ini fungsinya untuk menghindari air masuk ke kaki seperti itu. Sendal jepit agar mudah untuk dilepas ini tidak tepat karena sendal jepit ini sifatnya licin. Selain licin juga dia tidak memiliki perlindungan yang aman untuk kaki gitu ya. Jadi jawaban yang tepat untuk yang nomor 10 adalah yang C.
Soal nomor 11. Soal nomor 11 ya. Perhatikan tabel berikut ini. Ada mobil, ada 4 mobil, kecepatannya memiliki kecepatan yang berbeda, sisa jarak tempuhnya juga berbeda-beda. Urutan mobil yang tercepat dalam menyelesaikan jarak tempuh yang tersisa, itu yang ditanyakan ya. Berarti untuk yang nomor 10 kita kerjain dulu ya di sini ya. Nomor 10 itu diketahui apa aja. Untuk soal yang nomor 10, P sama dengan kecepatannya P, mobil P 18 km per jam, lihat ke sini, sisa jarak tempuhnya 20 meter. Kecepatan ini 36. Nah, ini ya untuk yang nomor 10. Diketahuinya seperti ini. Yang ditanyakan di soal adalah untuk mengetahui yang paling cepat yang mana, yang paling cepat sampai ya, yang paling cepat menyelesaikan jarak tempuh yang tersisa gitu. Nah, ini berarti untuk bisa kita mengerjakan waktu tempuh masing-masing, kita harus mengubahnya dulu. Kecepatan mobil ini dirubah menjadi meter per sekon. Kenapa? Karena di sini jarak tempuhnya yang dipakai adalah meter. Sedangkan di sini satuan kecepatannya adalah kilometer per jam. Jadi kita harus rubah dulu semuanya menjadi ke meter per sekon gitu ya. Ya, baik. Sekarang kita kerjain lagi berarti ya. Untuk yang kecepatan yang P 18 km berarti 18.000 meter dibagi dengan jamnya. Jadi kilometernya pindahin ke meter, jamnya pindahin ke sekon. Ini 3.600 gitu ya. 36 bagi 18 itu 2. Berarti ini adalah 1000 dibagi 200. 1000 dibagi 200 berarti 5 meter per sekon. Sekarang untuk yang kecepatan yang Q 36.000 dibagi dengan 3.600. Berarti ini adalah 1000 dibagi 100, 10 meter per sekon. Kemudian kita cari juga yang V kecepatan R. Kecepatan R 54.000 dibagi dengan 3.600. Ini coret. 54 itu bisa kita bagi 9 ya. Ini bagi 9, ini bagi 9. 54 bagi 9, 6. 36 bagi 9, 4, berarti 60 dibagi 4. Ini adalah 15 meter per sekon. Kemudian VS-nya adalah 72.000, berarti 72.000 meter per sekonnya adalah 3.600. 72 bagi 36 itu adalah 2. Jadi coret, ini adalah 20 meter per sekon. Seperti ini ya. Nah, jika sudah seperti ini, berarti kita tinggal masukin aja. Sudah diketahui ini jarak tempuhnya. Yang ditanyain adalah waktu. Nah, seperti kita ketahui, V sama dengan S per T. Jarak dibagikan dengan waktu. Maka waktu sama dengan, kita tukar nih, pindah ruas, S per V begitu. Nah, kita bisa cari sekarang yang pertama adalah kita cari untuk yang
mobil P. Mobil P berarti S jaraknya yang dicari sekarang adalah 20 meter. Untuk yang P, jarak yang ditempuh sisanya adalah 20 meter dibagi dengan kecepatan. Kecepatannya tadi yang P adalah 5 meter per sekon. Hasilnya adalah 4 sekon. Jadi untuk yang mobil P itu butuh 4 sekon lagi. Kemudian kita cari yang waktu untuk mobil R, waktu yang untuk mobil Q maksudnya. Q tadi ini adalah 10 meter per sekon. Kita masukin ya. Jarak yang ditempuhnya masih harus 30 meter lagi. 30 meter dibagi dengan 10 meter per sekon. Coret, 30 bagi 10, 3 sekon. Nah, ini butuh 3 sekon ya. P-nya 4 sekon, Q-nya 3 sekon. Kemudian kita cari waktu untuk mobil yang R. Waktu untuk mobil yang R kita masukin jarak tempuhnya 90 meter lagi, 90 meter lagi dengan kecepatan 10 meter per sekon. 10 meter per bukan 10 meter per sekon. Yang R itu adalah 15 meter per sekon. Kita coret. 90 bagi 15 berarti dibutuhkan waktu 6 sekon lagi gitu. Kemudian yang terakhir adalah mobil yang S. Mobil yang S katanya ini 20 meter per sekon, jarak tempuhnya 100 meter. Jarak tempuhnya 100 meter berarti 100 meter dibagi dengan kecepatannya 20 meter per sekon. Ini masih membutuhkan waktu 5 sekon. Nah, berarti urutan yang paling sampai duluan karena yang ditanyainnya yang paling cepat menyelesaikan jarak tempuh adalah yang pertama yang ini, yang 3 sekon berarti yang pertama yang Q. Kemudian disusul oleh yang kedua ini oleh yang P, mobil P, kemudian mobil yang S, terakhir adalah mobil yang R. Jadi untuk soal yang nomor 10, jawaban yang tepat adalah untuk jawaban soal yang nomor 11 ya, bukan nomor 10. Untuk jawaban yang soal nomor 11, jawaban yang tepat adalah kita cek ya. Ini urutannya Q, P, S, R. Jadi jawabannya yang tepat untuk soal yang nomor 11, jawabannya adalah yang C. Soal yang nomor 12. 4 benda dengan massa sama diberi 3 gaya. Benda yang mempunyai percepatan terbesar ditunjukkan oleh gambar. Nah, kita berarti ini kaitannya ada gaya, kemudian ada percepatan, kemudian ada massa. Nah, hubungan antara gaya dengan massa, dengan percepatan memiliki hubungan yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, ini ya. Nanti ini akan berguna nih untuk menganalisis jawabannya. Nah, sebelumnya kita cari dulu resultan gayanya. Resultan gayanya itu berarti kita kerjakan. Untuk yang A, resultan gaya itu sama dengan, nah ini arahnya semuanya ke sebelah kiri semuanya. Berarti ini adalah 3N ditambah 2N ditambah dengan 5N. Hasilnya adalah 10 Newton ya. Kemudian yang ini dia 2 ke resultan gayanya untuk yang B. Dia 3 dan 5 ke kiri, 3, 5 ke kiri, kemudian 2 ke kanan berarti gitu ya. Sehingga 3 ditambah 5, 3 ditambah 5 itu 8, 8 dikurangi 2. Berarti ini 8 Newton dikurangi 2, hasilnya adalah 6 Newton. Seperti itu ya. Kemudian yang ini 12 Newton sama 3 Newton. Nah, ini ke sebelah kanan, kemudian 5 Newton ke sebelah kiri. Maka ini adalah
Resultan gayanya adalah 12 dulu tambah 3, 15 Newton dikurangi 5 Newton. Hasilnya adalah 10 Newton ya. Ya 10 Newton. Untuk yang 12 ini terjadi perbedaan arah dengan yang A ya. Yang A mah 10 Newtonnya. Nah, gini. Kalau untuk yang C seperti nilainya arahnya berlawanan dari yang A. Kemudian resultan gaya untuk yang D itu 12 sama 5 ke sebelah sini kanan, 12 tambah 5 17, berarti 17 Newton dikurangi dengan 3 Newton. Hasilnya adalah 14 Newton. Nah, yang ditanyain benda yang memiliki percepatan terbesar di antara keempat gambar ini yang mana yang paling besar. Nah, kita perhatikan lagi ke rumus. Rumusnya untuk nomor 12 adalah gaya sama dengan massa dikali dengan percepatan. Artinya antara gaya dengan percepatan memiliki hubungan senilai. Hubungan senilai ini artinya semakin besar gaya, semakin besar juga percepatannya. Nah, berarti kalau kita cari di sini yang paling besar gayanya berarti paling besar juga percepatannya. Sehingga kita tidak perlu menghitung atau mencari satu persatu. Kalian nanti 10 Newton dikalikan dengan M-nya, ini dikalikan dengan M-nya. Tidak perlu, cukup dengan melihat menganalisis rumus. Jadi gaya itu semakin besar juga percepatannya, sehingga jawaban yang tepat untuk yang nomor 12, percepatan terbesar ditunjukkan oleh gambar yang D. Kenapa yang D? Karena dia juga memiliki gaya yang paling besar di antara yang lainnya. Untuk nomor 12 jawabannya cukup jelas ya. Jadi nomor 12 jawabannya yang D. Perhatikan gambar berikut. Jika nilai massa kedua bola sama, artinya di sini massa A sama dengan massa B. Perbandingan energi kinetik keduanya adalah berapa? Nah, baik ya. Ibu sekarang mau pakai rumus ke sini aja ya. Nah, katanya diketahui untuk yang nomor 13 itu nomor 13 ya. Untuk soal yang nomor 13 katanya untuk kecepatan yang A ini adalah 2 meter per sekon, kecepatan yang B adalah 4 meter per sekon, di mana MA sama dengan MB. Begitu ya. Nah, kita masuk ke rumus energi kinetik. Energi kinetik itu dinyatakan dalam kinetik ya. Energi kinetik dinyatakan dalam setengah mv kuadrat gitu ya. Nah, yang ditanyakan sekarang adalah perbandingan energi kinetik keduanya. Kalau ditanyakan energi kinetik perbandingan keduanya, nah seperti ini ya. Kalian bikin saja perbandingannya. Ini yang ditanyakan energi kinetik A. Nah, ini kan A ya. Berbanding dengan energi kinetik B itu ya. Jadi ini yang ditanyakan sekarang. Perbandingan energi kinetik A sama kinetik B. Nah, kita masukin rumusnya setengah mv yang A dibagi V kuadrat ya, setengah mv yang B dikuadratkan. Nah, karena M-nya sama, ini kita bisa coret. Karena masanya diketahui sama. Lalu, selanjutnya kita kerjakan lagi. Energinya yang A setengah dikalikan dengan 2 dikuadratkan. Bagi dengan setengah. Untuk yang B itu katanya 4 dikuadratkan. Gitu. 2 dikali 2, 2 dikuadratkan 4 dibagi setengahnya. Berarti ini 2 perbandingannya. 4 dikuadratkan 16 dibagi dengan 2 hasilnya 8 ya.
Nah, seperti ini. Berarti perbandingan antara energi kinetik yang A berbanding dengan energi kinetik yang B adalah 2 berbanding dengan 8. Untuk soal yang nomor 13, ya 2/8 ini masih bisa diperkecil 1 berbanding 4. Untuk nomor 13, jadi jawabannya yang C. Nah, untuk nomor 13 jawabannya yang C ya. Hari dan Budi menaikkan kayu ke dalam truk menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah ini. Ini ada gambar bidang Hari Budi sedang menaikkan kayu pakai bidang miring ya. Ini berarti model pesawat sederhana jenis bidang miring ya. Ini juga biasa kita bahas. Ini adalah bidang miring ya, pesawat sederhana. Pesawat sederhana itu fungsinya untuk memudahkan manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Nah, di soal, jika panjang bidang miring 3 meter dan tinggi truk 1,5 meter, besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kayu dengan berat 1000 Newton adalah, berarti untuk soal yang nomor 14, kita tulis dulu apa saja sih yang diketahui. Yang diketahui di sini adalah berat kayunya. Berat kayu dinyatakan dalam W sama dengan 1000 Newton. Kemudian yang diketahui lagi adalah panjang bidang miringnya. Panjang bidang miring dinyatakan dalam S, yaitu 3 meter, dan tinggi truknya. Tinggi truknya adalah 1,5 meter. Nah, nomor 14, apa sih yang ditanyain? Yang ditanyakan adalah besarnya gaya. Berapakah besarnya gaya? Ya, untuk yang nomor 14. Gayanya sama dengan berapa gitu, sehingga kita bisa cari jawabannya. Untuk jawabannya, nah ini kita mencari dulu keuntungan mekaniknya. Keuntungan mekanik itu sama dengan S per H. Jadi keuntungan mekaniknya itu adalah S per H. Tapi keuntungan mekanik juga memiliki rumus W per F gitu, sehingga kita bisa pergunakan ini ya. Keuntungan mekanik memiliki rumus bidang miring, panjang bidang miringnya dibagikan dengan ketinggiannya sama dengan juga keuntungan mekanik juga memiliki rumus W atau beban atau berat dibagi dengan gaya, sehingga kita peroleh persamaan ini. Lanjut kita kerjain. S-nya kita masukin, S-nya 3 meter, H-nya adalah 1,5 sama dengan W-nya kita masukin 1000 Newton. 1000 Newton per F-nya kita cari. Maka F sama dengan 1000 dikali 1,5 dibagi dengan 3. Ya, ini kan 3F. 3F-nya sama 3F sama dengan 1,5 kali 1000 ya. Nah, ini menjadi 1,5 dibagi 3 di sini 2. 3 dibagi 1,5 itu hasilnya 2. 1000 dibagi 2 500. Maka gayanya adalah 500 Newton. Untuk soal yang nomor 14, jadi jawabannya yang D. Nah, jawabannya yang D. Sekarang soal nomor 15. Nomor 15, perhatikan ciri-ciri planet berikut. Nah, ini ya. Suhu tertinggi dapat mencapai 427 derajat Celcius katanya. Kandungan inti besi, nikel, dan mineral silikat. Memiliki cincin yang terlihat jelas. Atmosfer kaya akan gas karbon. Nah, kita bahas ya. Suhu tertinggi dapat mencapai 427 derajat Celcius, nomor 15 ini betul. Nah, selain itu suhunya di sore hari nanti berkurang menjadi sekitar 152 derajat Celcius, dan
nanti pada tengah malam itu bisa jadi minus 173 derajat Celcius ya. Jadi yang di sini benar. Ini adalah ciri dari planet Merkurius. Kemudian kandungannya terdiri dari besi, nikel, dan mineral silikat. Ini juga betul merupakan ciri dari planet Merkurius. Ciri dari planet Merkurius yang lainnya itu adalah merupakan planet yang paling kecil, kemudian planet yang paling dekat dengan matahari. Nah, untuk memiliki cincin yang terlihat jelas, ini merupakan ciri dari planet Saturnus. Atmosfer yang kaya akan karbon dioksida, ini ada gas karbon, ini adalah ciri dari planet Venus. Ya. Nah, Venus ini disebut juga planet yang paling panas. Kenapa? Karena yaitu atmosfernya kaya akan gas karbon. Gas karbon ini akan membentuk efek rumah kaca yang luar biasa sehingga menyebabkan planet Venus ini merupakan planet yang paling panas gitu ya. Nah, untuk nomor 15 berarti jawaban yang tepat adalah yang ke-1 sama yang kedua. Jawabannya yang A. Soal nomor 16. Apabila GMT itu singkatan dari Greenwich Mean Time, menunjukkan pukul 10 pagi. Jayapura terletak antara 130 derajat sampai 140 derajat bujur timur. Menunjukkan pukul berapa? Nah, Greenwich Mean Time ini berarti merupakan 0 derajat ya. 0 derajat itu dalam pembagian wilayah waktu. Titik pusatnya ada di GMT ini. Dia berpusat di kota Greenwich, London, Inggris ya. Nah, sekarang apabila kita ngelihat Jayapura, sebenarnya untuk perhitungan jam itu memiliki perhitungan tersendiri ya. Untuk yang nomor 16. Nah, terjadinya perbedaan nomor 16 itu fokusnya dari terjadinya perbedaan waktu di wilayah yang memiliki garis bujur yang berbeda. Nah, jadi patokannya di dalam setiap 15 derajat garis bujur itu terdapat 1 jam. Jadi rentangnya 1 jam ya. 15 derajat 1 jam, kemudian perbedaannya 1 jam, kemudian 15 derajat berikutnya itu berarti 2 jam, seperti itu ya. Nah, patokannya adalah GMT. GMT ini adalah tadi Greenwich Mean Time. Nah, kita bisa mengukurnya dengan cara perbedaan ini dulu ya, perbedaan garis bujurnya dulu ya. Perbedaan garis bujur itu berarti yang ada di Jayapura itu adalah kita ambil 100 tengah-tengahnya ya, 130 sampai 140, berarti Ibu ambil tengah-tengahnya 135 derajat bujur timur itu dikurangi dengan 0 derajat. Nah, ini hasilnya adalah 135 derajat. Selisihnya adalah 135 derajat atau perbedaan garis bujurnya atau selisihnya ya. Nah, si selisih ini itu bisa kita cari dari selisih ini perbedaan waktunya itu bisa kita cari 135 derajat dibagikan dengan 15 derajat. Kenapa dibagi 15 derajat? Karena di setiap 15 derajat terjadi perbedaan waktu 1 jam. Jadi kalau 135 derajat bedanya adalah 9 jam. 135 dibagi 15 hasilnya adalah 9 jam. Nah, berarti kalau sekarang di Greenwich menunjukkan pukul 10 pagi, di Jayapura berarti menunjukkan pukul berapa. Artinya yang jam 10 pagi di GMT ini jam 10 pagi
itu ditambahkan dengan 9 jam perbedaannya. Nah, 9 jam perbedaannya dengan yang di Jayapura. Berarti 10 tambah 9 hasilnya adalah 19. Nah, ini di Jayapura sekarang pukul 19.00 apabila di GMT-nya adalah pukul 10 pagi. Jadi untuk soal yang nomor 16 itu jawabannya yang C. Masuk nomor 17. Ruli berdiri di dekat tebing dan berteriak hingga terdengar bunyi pantul setelah 2 sekon. Jika cepat rambat bunyi di udara adalah 340 meter per sekon, jarak antara Ruli dan tebing adalah sejauh berapa? Untuk soal nomor 17 ya, kita tulis dulu diketahuinya apa aja. Nomor 17 diketahui adalah cepat rambat di udara adalah 340 meter per sekon. Dan waktu itu adalah 2 sekon. Waktunya adalah 2 sekon. Nah, ibaratkan sama ibu diibaratkan ini adalah 2 tebingnya. Kemudian jadi tebingnya hanya satu aja ya di sini. Biasanya soalnya 2. Nah, misalnya begini. Nah, Ruli berteriak, teriakannya itu berteriak, kemudian terdengar kembali. Nah, gitu ya. Ruli berteriak, kemudian bunyi pantulannya itu terdengar kembali setelah 2 sekon. Gitu. Ya. Nah, yang ditanyakan di soal adalah jarak antara Ruli dengan tebing ini sejauh berapa? Jadi jarak dari sini ke sini itu berapa? Nah, itu yang ditanyakan di soal. Begitu ya. Nah, kita kerjain ya. Pada soal yang pada soal bunyi seperti pada umumnya kecepatan itu memiliki rumus V sama dengan S per T. Seperti itu ya. Nah, namun ini jarak tempuhnya itu merupakan jarak 340 meter per sekon ini kecepatannya ya, dengan waktunya 2 sekon ini. Untuk jaraknya sendiri dia menempuhnya adalah bolak-balik, jadi 2 kali. Jadi 2 kali jarak tempuhnya, sehingga ada perbedaan dari rumus kecepatan dari rumus yang biasanya. Di sini jarak tempuhnya mencapai 2 kali lipatnya. Jadi kita tulis jarak tempuhnya ini harus dikalikan dengan 2 karena jarak tempuh ini bolak-balik ya. Yang ke satu pada saat dia mengeluarkan suara mencapai ke dinding tebing, kemudian bunyi pantul itu dipantulkan lagi. Bunyi pantul itu dipantulkan kembali, bunyi tersebut dipantulkan lagi ke telinganya siapa tadi namanya? Telinganya Ruli. Nah, gitu ya. Jadi rumusnya menjadi seperti ini. Sekarang kita masukin V-nya sama dengan 340 meter per sekon. Dan dicari berapakah jaraknya. T sendiri diketahui adalah 2 sekon. Nah, jadi 2 dibagi 2 habis, sisanya tinggal 340 meter ya. Sehingga jawabannya ini kan S ini kan adalah jarak. S yang di sini yang dimaksud dengan adalah jarak, yang ini sekon ya. Nah, ini sekon dari sini tuh tadi. Kenapa sekon yang di sini hilang? Karena dicoret sama yang di sebelah sini ya. Jadi sisanya tinggal 340 meter. Nah, 340 meter inilah yang menjadi jarak antara tebing dengan Ruli. Atau untuk supaya kalian tidak bingung ini kenapa seperti ini caranya, kita mulai satu-satu aja. Misalkan begini ya, seperti yang kita tahu jarak itu kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagikan dengan waktu. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jarak, berarti jarak sama dengan
kecepatan dikalikan dengan waktu gitu kan kalau kita pindahin ruasnya. Sekarang kita kerjain. S sama dengan V-nya 340 meter per sekon dikalikan dengan T. T-nya adalah 2 sekon. Maka hasilnya adalah 680 meter. Nah, 680 meter ini adalah jarak tempuh untuk 2 kali perjalanan ini bolak-balik. Asalnya suaranya dikeluarin dan suaranya dipantulkan kembali. Sehingga jarak yang sebenarnya itu adalah 680 meter dibagi dengan 2. Hasilnya adalah 340 meter. Nah, ini yang Ibu maksud. Ya, jadi untuk nomor 17 jawabannya yang C. Nomor 17 ini jawabannya yang C ya. Nomor 18, benda X diletakkan di depan cermin cembung, seperti gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya, ini cermin cembungnya, titik fokusnya 8, dan bendanya disimpan di titik X. Jika benda tersebut terletak sejauh 24 cm, nih, dari titik pusat, ini titik pusatnya ya, jaraknya 24 cm, dari titik pusat ke lengkungan cermin, bayangan yang terbentuk berada pada jarak berapa? Oke, sekarang dari keterangan soal, kita tulis ya, diketahuinya apa aja. Kita tulis nih diketahuinya apa aja nomor 18. Nah, nomor 18 itu diketahui titik fokus. Kalau di sini titik fokusnya katanya adalah 8 cm. Untuk cermin cembung, titik fokusnya itu negatif. Nilainya adalah negatif 8 cm. Kemudian diketahui lagi jarak jarak benda dari titik pusat ke lengkungan cermin ini dinyatakan dalam S ya, ini dinyatakan dalam S. S-nya diketahui adalah 24 cm. Yang ditanyakan berapakah bayangannya, jarak bayangan. Untuk menjawabnya, ini gampang ya. Udah biasa, 1 per F sama dengan 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Ini adalah rumusnya. 1 per F kita masukin 1 per min 8 sama dengan 1 per 24 ditambahkan 1 per S aksen. Atau enggak, yang ini 1 per 1 per min 8-nya ini kita pindahin ke sini supaya mudah. Nah, begini ya. Ini kita coret, kita pindahin ke sini. Sehingga 1 per S aksen sama dengan 1 per min 8 itu asalnya positif, ini pindah ruas yang 1 per 24-nya jadi negatif. Negatif 1 per 24. Seperti itu. Sekarang 1 per S aksen kita samakan penyebutnya menjadi 24. 24 dibagi min 8 hasilnya adalah min 3. Gitu, dan 24 ini tetap ya, ini min 1. Sehingga 1 per S aksen sama dengan min 4 per 24. S aksen berarti 24 dibagi min 4. Maka S aksen hasilnya adalah negatif 6. Yang dimaksud dengan negatif 6 cm ini, negatif itu artinya ada di belakang. Jadi jarak bayangan benda itu adanya di negatif di 6 cm di belakang cermin. Jadi soal untuk yang nomor 18 jawabannya adalah yang B. Nomor 19. Perhatikan ciri-ciri gangguan penglihatan berikut. Yang ke-1, bayangan jatuh di belakang retina. Yang nomor 2, bayangan terletak tepat di retina. Nomor 3, sering disebut sebagai rabun jauh. 4, tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat. Di sini yang ditanyakan adalah ciri-ciri gangguan penglihatan hipermetropia. Nah, hipermetropia itu disebut juga sebagai rabun dekat. Hipermetropia itu rabun dekat. Bayangan jatuh di belakang. Nah, jadi gini. Bayangan itu harusnya jatuh tepat
tepat di retina. Nah, kalau bayangan terletak tepat di retina, ini menandakan bahwa fungsi mata kita itu normal, tidak memerlukan bantuan kacamata atau lensa apapun ya, karena letaknya tepat di retina. Nah, yang nomor 1, bayangan jatuh di belakang retina. Jadi seharusnya bayangannya jatuh tepat di retina, ini jatuh di belakang retina. Ini penyebabnya karena rabun dekat. Dia tidak bisa melihat dekat karena bayangannya jatuh jauh di belakang retina. Nah, ini berarti untuk yang nomor 19, ciri-ciri hipermetropia itu betul ya, hipermetropi ya. Nah, kemudian yang ketiga, sering disebut sebagai rabun jauh. Nah, kalau rabun jauh ini kebalikannya dari hipermetropia. Nah, kalau rabun jauh ini dinamakan miopia, miopi. Nah, miopi ini bayangannya justru jatuhnya di depan retina. Ini namanya miopi ya, miopi atau rabun jauh. Berarti yang nomor 3 salah ya. Yang nomor 3 maksudnya bukan yang dimaksud oleh soal. Yang nomor 4, tidak dapat melihat benda-benda yang letaknya dekat. Ya, ini betul. Ini kita untuk yang rabun dekat, dia tidak bisa melihat benda-benda yang letaknya dekat, merupakan ciri dari hipermetropia juga. Sehingga untuk nomor 19, ciri-ciri gangguan penglihatan hipermetropia ditunjukkan oleh angka 1 dan 4. Tadi udah ya. Jadi jawabannya yang C. Henny menggosok batang plastik menggunakan kain wol, lalu mendekatkannya ke batang kaca yang sebelumnya telah digosok menggunakan kain sutra. Peristiwa yang terjadi adalah, jadi batang plastiknya digosok menggunakan kain wol. Nah, ini digosok pakai kain wol. Kemudian batang kacanya digosok menggunakan kain sutra. Nah, menggunakan kain sutra. Nah, menggunakan kain sutra. Batang plastik akan bermuatan negatif nih. Batang plastik ini akan bermuatan negatif setelah digosok dengan kain wol. Jadi sekarang plastik ini muatannya menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian batang kaca akan bermuatan positif. Kacanya akan bermuatan positif apabila digosokkan dengan kain sutra. Nah, selanjutnya, batang plastik dan kaca akan tarik-menarik dong kalau didekatkan. Kenapa? Karena memiliki muatan yang berbeda. Nah, oleh karena plastiknya bermuatan negatif nih, dan muatan kacanya bermuatan positif. Elektronnya mengalir dari batang plastik ke kaca. Seperti itu. Ya, jadi untuk nomor 20, jawabannya yang B. Batang kaca dan plastik akan saling tarik-menarik. 20 jawabannya yang B.